Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kemudian daripada itu yang sama kita muliakan guru kita, para mursyid dan para khalifah, kaum bapa dan kaum ibu, para tamu Allah, para undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba pilihan Allah, dijadikan tamunya, duduk di taman surganya. Kalau kita pandang diri kita masing-masing, tak layaklah duduk di taman surganya Allah, tak layak menjadi tamu Allah, tak layak sujud kepadanya, tak layak membaca namanya, menyebut namanya, berzikir kepadanya. Karena pada dasarnya kita semua kotor, kita semua pemaksiat, melakukan maksiat kepada Allah, berdosa setiap saat, maka tak sewajarnya kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, kami yang hina ini Engkau muliakan. Kami pendosa ini Engkau jadikan juga jadi tamu-Mu ya Allah. Hati kami yang kotor, Engkau izinkan juga menyebut nama-Mu ya Allah. Akan tetapi kami tak layak seperti itu ya Allah. Sepantasnya kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berbicara bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, jadilah setiap diri cita-cita tertinggi, abdan syakirin, budak hamba yang bersyukur kepada Allah. Sebab abdan syakirinlah yang akan diperjalankan oleh Allah. Abdan syakirinlah yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu abdan syakirin? Hamba yang bersyukur kepada Allah. Siapakah orang yang bersyukur itu? Apakah kita yang hadir pada malam hari ini tahu siapa orang yang bersyukur itu? Model orang yang bersyukur itu apa itu? Saya tahu tak? Saya tahu kita Bapak Ibu seperti apa orang yang bersyukur itu. Orang yang bersyukur itu Bapak Ibu melihat, memandang nikmat itu datang dari Allah. Baru pas la in syakartum la azidannakum, baru bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau tidak ada memandang sesuatu itu dari Allah, berarti kita masih bersyukur kepada pemberiannya. Makalah dari itu Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Apa yang harus kita hati-hatikan Bapak Ibu? Kita pernah mendengar kajian walaqad zara faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka mendapatkan kehidupan kesempitan, kata Allah. Tetapi kita maknai lebih dalam. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu adalah
Barang siapa yang tidak melihat peran Allah di dalam sesuatu kejadian apapun, tidak melihat Allah terlibat di situ, maka mereka buta, Bapak Ibu. Tidak melihat peran Allah dalam segala sesuatu hal, mereka itu adalah buta. Kalaulah buta di dunia ini, tidak tampak peran Allah di muka bumi, nanti di akhirat, Bapak Ibu, insya Allah dalam keadaan buta. Makalah dari itu, Bapak Ibu, orang yang bersyukur kepada Allah adalah memandang nikmat itu datang dari Allah. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang bersyukur itu setelah dia memandang nikmat dari Allah dan memuji yang memberi nikmat itu sendiri. Dan yang ketiga, berbagi atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Jadi itulah orang yang bersyukur secara syariat, Bapak Ibu, memandang nikmat Allah datangnya dari Allah, memuji yang memberi nikmat, dan berbagi kepada yang membutuhkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada diri. Kalaulah ada kategori 3 perkara ke Bapak Ibu secara syariat pada diri, secara syariat kita telah tergolong orang yang bersyukur. Apa itu syukur secara hakikat? Syukur secara hakikat itu, Bapak Ibu, bersyukur adalah asyakirin. Orang yang bersyukur itu selalu bersama sang syukur itu sendiri. Siapa asyakur? Asyakur adalah Allah. Kalbu yang bersyukur kepada Allah, kalbunya tetap ada nama Allah. Berusaha. Kalau kata tetap, kok nak mungkin? Takkah mungkin kita tetap kalbu kita ada nama Allah? Takkan mampu kita selalu ingat kepada Allah. Takkan mampu kita selalu bisa ingat kepada Allah. Siapa yang mampu? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mampu, Bapak Ibu. Jadi maknanya kita perlonggar, Bapak Ibu. Orang yang bersyukur itu secara kalbu. Kalbu yang bersyukur itu dia berusaha semaksimal mungkin semampunya agar nama Allah tertancap pada dirinya. Selalu berserta kalbunya bersama sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur itu adalah abdan syakirin. Hamba yang bersyukur itu siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau telah diampuni dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Telah ada jaminan ampunan bagi Allah. Tetapi solatnya sangatlah banyak. Tak ada makhluk satupun makhluk yang mampu menandingi solatnya. Banyaknya solat Rasulullah SAW. Maka berkatalah isteri beliau, Siti Aisyah, apa kata beliau? Wahai junjunganku, wahai cintaku, wahai Rasulullah, engkau telah dijamin masuk surga. Surga di tanganmu, ya Rasulullah. Ampunan telah ada padamu, ya Rasulullah. Kenapa engkau masih solat? Maka Rasul menjawab, wahai istriku, apakah aku tak boleh bersyukur kepada Allah? Aku solat karena bersyukur. Maka Rasulullah salah satu gelarnya, abdan syakirin, hamba yang bersyukur kepada Allah. Rasulullah solatnya tidak ada negosiasi dengan Allah, tidak mengharapkan surga dan tidak takut dengan neraka, bukan untuk membeli surga, bukan untuk takut dari neraka itu sendiri, Bapak Ibu. Kalaulah kita pandang diri kita, Bapak Ibu, kita solat, kita jamin, kita menganggap solat ibadah kita untuk membeli surganya Allah. Tak ada satupun di antara kita, ibadah kita seumur hidup takkan mampu membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mungkin? Rasulullah mungkin bisa membeli, tapi kita tidak, Bapak Ibu. Jadi abdan syakirin adalah orang budak yang bersyukur sesungguhnya. Mereka beribadah kepada Allah, tidaklah lagi berharap selain daripada apapun, hanya berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam ibadah yang tertinggi, makam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kita serahkan untuk Allah
yang pantas kita puji. Kemudian Bapak dan Ibu, selawat beserta salam, salam rindu kita, salam cinta kita, mari kita curahkan seluruhnya kepada junjungan hati kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepada beliau Bapak Ibu. Perbanyak selawat, sibukkan lisan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti rasa cinta kepada beliau. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada pengajian, marilah kita buka kalbu kita masing-masing dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammadin al-Mustafa Sayyidi al-Mursalin wa alihi ajma'in. Bida'in Nabi ilhamna ya Allah. Bida'in Nabi ilhamna ya Rahman. Bida'in Nabi ilhamna ya Rahim. Sallallahu ala Nabi Muhammadin al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi ajma'in. Bida'in Nabi ilhamna ya Allah. Bida'in Nabi ilhamna ya Rahman. Bida'in Nabi ilhamna ya Rahim. Sallallahu ala Nabi Muhammadin al-Mustafa Sayyidi al-Mursalin wa alihi ajma'in. Bida'in Nabi ilhamna ya Allah. Bida'in Nabi ilhamna ya Rahman. Bida'in Nabi ilhamna ya Rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhina wa ila jasadina wa ila nafsina, bersumber dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas Sailin. Semoga selawat kita Bapak Ibu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh beliau selawat itu kepada kita Bapak Ibu. Semoga Al-Fatihah kita baca sebentar. Allah sampaikan pula kepada Rasulullah, kepada para sahabat beliau, pada para guru-guru kita, ibu bapa kita, sanak saudara kita, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, terkhusus ruhaniah kita masing-masing. Semoga Allah sampaikan, semoga Al-Fatihah yang kita baca membuka pintu kalbu Rasulullah, dibukanya pintu kalbu para kekasih Allah, para guru kita, sehingga pintu kalbu kita pun terbuka, sehingga ilmu yang datang dari Allah melalui Rasulullah, para guru-guru kita, menyambung kepada kalbu kita yang penuh dengan kegelapan ini Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sedang jemaah rahimakumullah. Sementara Bapak Ibu, ketika kita bertawajuh, kita sedang memberi makan kalbu. Apa makanan kalbu? Zikrullah, nama Allah.
Jadi kenapa hati kita keras? Hati kita keras karena kurang nama Allah. Boleh jadi tak ada nama Allah. Jadi kelembutan hati seseorang itu tergantung berapa banyaknya nama Allah di dalam kalbunya. Itu alat ukurnya Bapak Ibu. Kenapa hati kita keras? Karena tidak ada nama Allah di dalam kalbu kita. Kenapa hati orang itu lembut? Karena nama Allah ada di dalamnya. Jadi kelembutan hati seseorang tergantung berapa banyak nama Allah di kalbunya. Setelah kita beri makan, ada diri bernama nafsu. Nafsu Bapak Ibu. Nafsu, kalbu dan roh. 3 diri ke Bapak Ibu. Nafsu ke Bapak Ibu berkaitan dengan jasmani, dengan tubuh awak. 6 nafsu. Dalam sehari ke Bapak Ibu, ya mana banyak kita memberi makan nafsu, hati atau roh? Dia seimbang. Mana banyak tu? Banyak kita memberi makan nafsu. Apa buktinya? Setelah kita solat maghrib tadi, yang kita beri makan nafsu. Kemudian solat bertawajuh, memberi makan kalbu. Setelah kalbu kita kasih makan dengan bertawajuh, ambo pribadi je lah Bapak Ibu, ambo bagilah nafsu balik. Ambil rokok boleh. Ya. Nafsu lah balik kan. Kemudian sekarang adalah makanan roh. Makanan roh itu membicarakan tentang Allah. Ruh itu memandang kepada Allah. Kalau dibaca-baca tentang Allah, berarti ruh sedang makan. Jadi taklim adalah makanan ruh. Di sekolah banyak orang yang tak mampu menahan Bapak Ibu. Di sekolah orang yang cekik. Di sekolah banyak orang yang turun di jalan, bubar pergi dari masjid sekolah. Kenapa? Karena tak senang memberi makan ruh. Karena ruh itu sebenarnya yang inti Bapak Ibu. Nyo tahu je sako ni nyo orang sebagian orang. Nyo tahu je sako yang inti bukan taklim ke Bapak Ibu, makanan ruh. Kalau ruh tak dia makan gersang. Zikir tadi akan panas Bapak Ibu. Tak ada penyejuk, tak ada rasa muncul karena ruh tadi terbelenggu. Ruh tadi akan tenang duduknya. Kita tenang duduknya Bapak Ibu apabila kita membaca tentang yang dipandangnya. Saya yang dipandangnya Allah, tiada yang lain. Itu je kerja ruh, memandang Allah. Apa buktinya Bapak Ibu? Ambo pribadi Bapak Ibu 1 minggu lama. Dari Sabtu petang sampai malam cakap Bapak Ibu. Dolok tahu jam 3. Mengapa jo? Buya Razi Yasin kan pulang. Setelah kami turunkan berdakwah dari masjid ke masjid, malam sampai pukul 10 atau pukul 11 siku, kami duduk di situ sampai jam 3 malah sampai sangompi. Taruh tiap malam. Kenapa senang duduk itu? Yang dibaca tentang ruh. Jadi yang menggunakan kesempatan itu menuntut ilmu Bapak Ibu. Jadi siapapun kita pasti harus menuntut ilmu. Walaupun seorang mursyid, walaupun seorang khalifah, semuanya. Ambolah khalifah hendak lain dah. Ada cerita ni. Siapapun kita harus menuntut ilmu. Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit Bapak dan Ibu. Sebanyak apa ilmu kita, pasti ada yang lebih banyak. Pasti ada yang lebih banyak. Begitu memahami Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu, tentu kita merasa punya ilmu, maka kita segan menuntut ilmu, malih berbagi ilmu, dan akhirnya Bapak Ibu, kita dari situ ke situ tu terkurung kita ibarat katak dalam tempuang. Allah nyawa ilmu awak benda itu ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita pertahankan duduk di majlis ilmu. Kalau yang katakan Rasulullah, Raudatul Jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu, kini kitalah berada di bulan Rajab. Lah 10 hari kini Rajab. Lai. Pasti ada nampak 10 hari. Ada nampak 10 hari. Hebat Bapak Ibu. Ambo takzim, ambo hormat kepada orang melaksanakan puasa 10 hari. Walaupun nan sehari ambo hormat dia. Kenapa? Ambo yang paling bunga. Ambo yang paling kalah tentang puasa tu. Kenapa? Satu pun don't ada oleh Bapak dan Ibu. Elok mengaku buat Bapak Ibu. Daripada tak mengaku. Jadi ambo ulun puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kawan-kawan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan janjinya. Apa itu? Telaga Rajab tu Bapak Ibu. Mudah-mudahan karena kita boleh berkawan dia. Karena kita boleh berjemaah. Mudah-mudahan lebih bahasanya puluh habis. Itu harapan Bapak. Sapaan kau boleh dapat Bapak. Karena dek berjemaah tu Bapak Ibu. Tapi bawa sahaja kita Bapak Ibu. Yang lemah-lemah iman tentang puasa kau. Kita cuba lah kat sikit kali. Ibil lah. Ibil. Tolong kat sekali Ibil. Mudah-mudahan Ibil. Jadi Bapak Ibu. Ambo cuba ngaji seketik Bapak Ibu. Pembukaan Juz. Isra Mi'raj. Inilah kejadian istimewa, luar biasa di bulan Rajab. Dalil tentang Isra itu dalam surah sebentar Bapak Ibu, surah Isra. Kemudian Bapak Ibu, dalil tentang Mi'raj di surah An-Najm. Kisah Mi'raj, dalil Mi'raj di surat An-Najm. Jadi berbeda Bapak Ibu. Apa tujuan Isra? Bapak Ibu lah setiap tahun mendongakkan kajian Isra Mi'raj. Kira apa tujuan Isra? Tujuannya. Kalau kita tidak tahu tujuan sesuatu itu, maka kita malah berbuat. Apa tujuan Isra? Menjemput solat. Ya tak? Nya datuk lelo menjemput solat. Ada yang lain tak? Ada pendapat yang lain tak? Tak tahu. Jadi apa tujuan Isra? Tujuan Isra linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan ke Rasulullah ayat-ayatnya. Allah patontonkan, Allah bukakan segala hijab kepada Rasulullah tentang kebesarannya. Jadi perjalanan Isra itu ibarat orang berzikir tu Bapak Ibu. Perjalanan orang berzikir itu Allah bukakan kasaf. Jadi Isra jeko Bapak Ibu apa Allah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada dasarnya itu linuriyahu min ayatina atau ayatnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan Isra salah satunya Allah mempercolikan, Allah membuktikan kekuasaannya kepada kekasihnya. Ayat mempercolikan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Mi'raj? Kalau menjemput solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, sebelum Isra Mi'raj barulah solat juga. Apa buktinya? Berhenti engkau Muhammad solat sekudur rakaat. Kami itu kata Jibril. Di setiap perhentian Rasul solat, berarti solat kelado. Atau je Mi'raj sunnah. Tujuan Mi'raj berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah.
Allah. Kau yang mi'raj. As-salatu mi'rajul bil mu'minin. Solatnya orang mukmin itu mi'raj, naik bertemu dengan Allah. Itu maknanya. Jadi apa tujuan mi'raj? Berjumpa dengan yang disembah, yaitu Allah. Di mana Rasulullah itu bisa berjumpa dengan Allah? Hah? Tompek Rasul berjumpa, bukan tompek Allah. Di mana tompek Rasulullah itu berjumpa dengan Allah, bukan tompek Allah. Tompek Allah Rasul berjumpa atau dikatakan makam. Makam Rasul itu berjumpa dengan Rasul itu, Bapak Ibu, dengan Allah, yaitu tompeknya di aras Allah. Di atas aras. Bukan Allah di situ, tetapi itu tompeknya Rasulullah untuk berhadapan kepada Allah. Bukan tompek Allah. Tapi sebagian Bapak Ibu, pemahaman kawan kita selain, Allah situnya. Bukan. Itu makamnya Rasulullah. Tompeknya Rasulullah untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di aras. Kemudian Bapak Ibu, kalau jalih tujuannya, yang pertama Isra itu diperjalankan untuk mencolik tanda-tanda kekuasaan Allah. Mi'raj, berjumpanya hamba dengan Allah. Siapakah yang bisa di Isra Mi'rajkan? Subhanallazi, Maha suci Allah. Ya Maha suci Allah, Bu. Ya. Siapa yang ngisiin? Allah yang ngisiin. Subhanallah, Maha suci Allah. Kita mengakui tidak Allah suci? Ya. Kita baca Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, kata awak Bapak Ibu. Tapi kok bertanyalah Allah ke awak Bapak Ibu. Ibaratnya sebentar. Bukan Allah yang bertanya, ambolah bertanya dulu. Ia suci Allah tu? Ya. Allah yang suci. Betul Maha suci Allah. Hanya yang Maha suci. Jadi Bapak Ibu, ibaratnya kita memuji seseorang. Kita kecek orang tu rancak. Hanya rancak. Hidung mancuang jadi kan? Nyoba saya lesung pipi jadi loh. Kini kita kecekkan Allah Maha suci. Allah yang suci. Jadi kadang-kadang di sekolah kita Bapak Ibu, kita membaca sesuatu tapi tidak tentu yang dibaca. Tidak tahu dengan yang dibaca. Kita memuji sesuatu tapi tak obeh lo bontu. Maka suk pujian tak jago. Dari subhanallazi, Allah mempertaruhkan kesuciannya. Allah sabutkan kesuciannya, dijadikan kata subhanallah di awal ayat. Kenapa tidak alhamdulillah? Kenapa tidak la ilaha illallah? Kenapa tidak dengan bismillah? Tetapi kata-kata subhanallazi. Kenapa? Allah mempertaruhkan kesuciannya. Tidak ada yang sesuci Allah. Maha suci Allah. Apa maknanya Bapak Ibu di situ Bapak Ibu? Allah ini maha suci dari segala sesuatu yang tak mungkin terjadi. Yang tak mungkin manu akal deh. Pasti Allah suci dari yang tak mampu. Apapun bisa Allah buat. Tak apapun apa bisa Allah lakukan. Suci Allah dari segala sesuatu yang tak bisa. Kalau ada Allah tak bisa. Tak Allah nama mana?
Bayarlah, lebih bisa perjalankan Muhammad ke. Tak bisa dia ni. Tak Allah nama dia. Jadi Allah kau maha bisa. Suci Allah dari sifat makhluknya. Tak sotonya coba ngak awak ni. Tak sotonya coba inguh awak ni. Tak sotonya jahil awak ni. Tak soto Allah dengan apapun yang ada pada diri awak Bapak Ibu. Boleh faham tu? Jadi suci Allah dari sifat makhluk ni. Ada sifat awak, ada pemikiran awak, ia nak mungkin terjadi. Tapi Allah mungkin. Maha suci Allah subhanallazi asra yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya. Jadi yang akan diperjalankan Allah adalah hambanya. Siapa salah satu hamba Rasul sama Allah? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah hamba yang sebenarnya hamba Bapak Ibu. Jadi kalau kita pun ingin diperjalankan oleh Allah, haruslah terlebih dahulu menjadi hambanya. Alahkah kita hamba Allah? Alah tak? Alun. Karena kita tidak hamba Allah, maka kita tidak diperjalankan di Allah. Maka kita berjalan seorang. Akibatnya, kamari berjalan. Nak tentu ujung jepangka. Entah tiba rima tak tentu puluh. Tujuan tak jalan tak tentu Bapak Ibu. Karena kita tidak diperjalankan. Maka harus diperjalankan, haruslah kita menjadi hamba Allah. Siapakah hamba Allah itu? Hamba Allah adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hamba Allah itu berserah ia boleh-boleh ke Allah. Tak ada gagu seketik indak Bapak Ibu. Menyerah sado urusan ke Allah. Nol. Tak ada, jangankan satu huruf pun. Nol kepada Allah Bapak Ibu. Kehambaan kosong kepada Allah. Kosong di bawah ke Allah tu. Tak ada titik di bawah dia. Apalagi huruf, apalagi angka. Lepaskan semua diri ke Bapak Ibu. Inilah dimaknakan mutu qabla an tamutu. Orang yang titel hamba, dia telah sampai kepada makam mutu qabla an tamutu. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri sebelum mati. Apa maksudnya matikan diri sebelum mati? Mati dan sebenarnya dia berpisahnya nyawa dengan badan. Tu mati sebenarnya. Tapi makna mati mutu qabla anta mutu. Matikan diri sebelum mati adalah mati itu memutuskan. Aku nama mati ya. Memutuskan cinta, memutuskan sayang, memutuskan rindu, memutuskan segala sesuatu selain daripada Allah. Putuskan cinta kepada anak isteri, putuskan cinta kepada dunia beserta isinya. Jadi memutuskan cinta kepada dunia, maka barulah kita cinta kepada Allah, barulah kita mendapatkan gelar hamba, barulah kita dikatakan mati Bapak Ibu. Barulah nol. Itu kesimpulan di situ Bapak Ibu. Jadi mutu kebelantan mutu tadi mematikan kesenangan yang ada di awak. Kesenangan cinta, mematikan, memutuskan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah putus cinta dengan dunia, berarti hakikat telah mati nama Bapak Ibu. Berartilah cinta kepada Allah. Atau cik lain Bapak Ibu, kita disuruh mengingat Allah. Ya tak? Dia suruh mengingat Allah? Tak bisa. Ingatlah aku, kata Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Tak bisa kita ingat?
Lain? Itu tidak. Bagaimana orang yang ingat ke Allah tu? Model lah orang yang ingat Allah tu. Apakah hanya pakai sabih putar sabih duduk tahu itu banyak apa gitu? Belum tentu. Apakah hanya sedang berzikir duduk tawajuh sako? Belum tentu. Awak seorang lah rasul sako. Siapakah yang ingat Allah tu Bapak Ibu? Model lah model. Nabi. Orang yang ingat kepada Allah adalah orang apabila dia tidak lagi mengingat selain daripada Allah, barunya ingat Allah. Lain tak ada diingat selain daripada Allah, itu yang mengingat Allah. Tapi kalau kita kami ingat Allah, payah. Jadi supaya bisa otomatis kita bisa mengingat Allah, lu putuskan ingatan selain daripada Allah. Tak kena je Allah. Ingat je Allah. Ingat je Allah. Tu kata Bapak Ibu. Sehingga habis ingatan tadi selain daripada Allah. Itu yang mengingat Allah. Itu yang dikatakan memutus cakap. Inilah yang dikatakan mutu qablaan tak mutu. Mematikan ingatan selain daripada Allah. Kalaulah tak ingat lagi selain pada Allah, barulah ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang mampu ingat ke Allah tu siapa? Cuman Allah itu, awak tak. Allah lah yang mampu ingat ke Allahnya. Jangankan kita kan ingat Allah. Buat mengingat diri awak je tak selesai dah awak. Mengingat diri awak aja tak selesai dah awak tu. Apalagi mengingat Allah. Lain selesai dia Bapak Ibu mengingat diri. Allah lah tu. Jadi itulah cara-cara metode. Jadi Allah lah sebenarnya yang lebih mampu mengingat diri. Jadi apa caranya Bapak Ibu? Jadilah kita sifat kehambaan kepada Allah. Menghambakan diri hanya kepada Allah. Bagaimana menghambakan diri kepada Allah? Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Bagaimana kita mengamalkan? Apa amalannya? Supaya kita bisa terputus dari harapan selain pada Allah. Maka amalkan Bapak Ibu. Kau dapat 100 Bapak Ibu sehari. Terserah Bapak Ibu waktunya. Allahu Ahad. Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad. Beri Bapak taruh ke kalbu tadi pemahaman. Pengaruhi diri dengan kata-kata Allahu Ahad. Allah tu esa. Allah tu tempat bergantung. Allah tu esa. Allah tu tempat harapan. Jadi dibisikkan taruh ke diri ke Bapak Ibu. Akhirnya insya-Allah Allah boleh esa dalam diri. Mudah-mudahan nanti hanya tergantung harapan kepada Allah. Itu wirid-wirid yang harus Bapak Ibu amalkan. Supaya bisa memutus mata rantai cinta kepada dunia ke Bapak Ibu. Agar kita menjadi budak Allah. Asra bi'abdihi laila. Pada malam hari. Pada sepertiga malam akhir. Pukul 2 kira-kira sampai subuh. Balik pukul tengah malam tu. Balik sepertiga malam akhir. Kok siang banyak? Ada. Kok siang Ustaz Mirat balik? Balik tengah malam. Balik tengah malam. Atik. Atik buku boleh tanya terus tu. Atik buku ada dia boleh tanya terus. Balik tengah malam tu. Ayalah itu punya Allah tu tak jawapan tu. Dah ilmiah jawapan atik kau itu jawapan kan. Jadi Bapak Ibu, sepertiga malam akhir. Kolbunya dunia, lain tahu tu? Lain tahu? Kolbu dunia lain tahu? Tak, Ka'batullah.
Itu kalbu dunia. Kalbunya hari dia tahu. Hari Jumaat malam cakur. Kalbunya bulan Ramadan. Kalbunya Quran. Yasin. Kalbunya malam. Sepertiga malam. Kalbunya itu. Kalbun mukmin baitullah. Jadi salah satu Bapak Ibu, kenapa di sepertiga itu kalbunya malam. Itu intinya malam. Itu jawaban pertama. Kenapa pada malam hari? Jawab Bapak Ibu secara ilmu hakikat. Kenapa malam hari? Untuk berjumpa dengan Allah, untuk berjalan kepada Allah, digelapkan dunia kah? Diputuskan hubungan dengan dunia. Berarti malam. Diputuskan hubungan dengan dunia. Kolam gelap pandangan ke dunia ke tak tampak dunia je koleh itu maksudnya. Baru jalan kepada Allah. Itu rasio-rasio Bapak Ibu kepada diri. Itu kajian dirinya. Kajian Isra' Mi'raj itu kita buat ke diri kita Bapak Ibu. Kenapa malam? Gelapkan hatimu kepada dunia, baru terang jalan kepada Allah. Tetapi kalau masih bercahaya di dunia di kalbu, maka gelap jalan kepada Allah. Maka dari itu kalbu kita Bapak Ibu tak boleh diterangkan dengan dunia, maka hanya bisa diterangkan dengan nama Allah. Itu maksudnya di ketiga malam akhir itu Bapak Ibu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid haram menuju Aqsa. Apa itu masjidil haram? Dari masjidil haram. Itu tu bahasa sebenar. Dari tempat yang haram. Itu maksudnya. Menuju tempat Aqsa. Aqsa artinya jauh. Dari menuju tempat yang jauh. Aqsa. Jadi Aqsa itu artinya jauh. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang yang berjalan diperjalankan oleh Allah, ini akan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan jauh-jauhnya. Itu maknanya. Jadi orang yang mengaku hamba, orang yang mengaku bertobat kepada Allah, ini tinggalkan yang haram kuah. Perbuatan haram ya, yang salah ke, yang sosek ke, ditinggalkan sejauh-jauhnya menuju Aqsa di Bapak Ibu. Jauh, Aqsa itu artinya jauh. Itu makna pertama. Makna keduanya Bapak Ibu. Masjidil Haram. Tanah suci. Untuk bisa diperjalankan kepada Allah. Ia diperjalankan di Allah. Ia mulai togak di tempat nan suci. Baru diperjalankan menuju tempat yang penuh berkah. Yaitu Aqsa. Dimulai dari togak di tempat yang suci. Awalnya suci. Diperjalankan oleh Allah. Menuju tempat yang penuh berkah. Tu Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam menyembah Allah, dalam solat, kalau kita tak mulai dari kesucian, maka kita tak akan mendapatkan berkah dalam solat tu Bapak Ibu. Dan hasil solat kita tu tidak membawa berkah, tidak membawa hasil, tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar Bapak Ibu. Kenapa? Dasarnya tadi tempat yang suci. Jadi tempat yang suci itu mah tempat yang suci. Secara syariat itu tanah haram Makkahul Mukarramah. Tempat yang suci mah.
Kalbun mukmin baitullah. Sucikan kalbu terlebih dahulu. Bagaimana yang dikatakan kalbu itu suci? Tidak ada, setidaknya sudah dominan nama Allah daripada dunia. Lah banyak nama Allah daripada nama-nama yang lain. Kau dominan kau tak bisa, Pak. Kau kaponuh saja galih kau tak akan mampu gitu. Setidaknya lah banyak nama Allah daripada nama yang lain. Ibarat kita persentasikan Allah 50,1. Ibarat caleg di tangan 50 plus 1 nya. Lama itu sekurang-kurang itulah Bapak Ibu, lah dominan nama Allah. Itulah kita usahakan. Kalau 100% tak ada, pemilu pun tak ada menang 100%. Itu. Jadi itulah maksudnya Bapak Ibu, dominankan kalbu kita dengan nama Allah. Di tempat yang suci itu Bapak Ibu. Jadi suci secara syariat, suci secara hakikat. Orang yang syariat saja yang suci, hakikat tak selesai, maka ibadahnya tertolak. Apakah solatnya sah? Sah. Tapi tertolak oleh Allah karena hakikatnya bermasalah. Jadi hakikat dan syariat tak boleh berpisah, harus sejalan. Suci secara syariat berwudu, beristinja segala macam. Suci secara hakikat adalah apa itu suci secara hakikat? Innama a'malu binniat. Segala amal tergantung jo niat. Niat tu di mana? Di kepala atau di siku? Tentu di kalbu. Bagaimana niat tu kalbu tu bisa berniat kepada Allah? Syarat utamanya tentu ada nama Allah terlebih dahulu, baru dia bisa berkata lillahi ta'ala. Kalau tidak ada nama Allah dalam lillahi ta'ala jo dalam, tentu bohonglah bapak dan ibu. Boleh faham tu? Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa diperjalankan malam hari. Karena kita gelapkan dunia tu lah. Kalau kesimpulannya, itu mah mutu ke belantang mutu. So nak kesimpulan baca dulu cakap. Kalau lah duduk kesimpulannya mutu ke belantang itu cakap, dah sudah haji Isra' dia sana. Tinggal mirat oleh Bapak dan Ibu. Mirat naik ke atas tu, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah bisa saya sampaikan malam kini Bapak Ibu. Sekedar karena sekedar pengutang lapik lah dulu Bapak Ibu. Nak terasa lagi laku 10 puluh. Kok dibentangnya nama panjang. Tutup aja kajian nembus sampai siku dulu Bapak Ibu. Masih bisa digali-digali sebenar tentang Isra' tu Bapak Ibu. Masih banyak di situ kita baca di sana. Tapi masih ada waktu nanti kita sambung-sambung kaji tu Bapak Ibu. Jadi tu dah lebih lo abak sebulan nak ngaji kita silahkan ke abak ni. Dah sebulan lo nak duduk di kursi kau. Mudah-mudahan bisalah beliau bentangkan sampai al-salatu mi'rajun bil mu'minin. Solatnya orang beriman tu mirat kepada Allah. Tetapi ada ulama yang berkata macam ni, as-salatu mi'rajul bil arifin. Dia itu adalah ciri kalam-kalam ulama. Kalam ulama yang kita dengar selama as-salatu mi'rajul bil mu'minin. Solat orang mukmin itu mirat kepada Allah. Ada yang lebih tinggi. Belum tentu orang beriman kau solatnya mirat. Iman cakap dia bolak-balik. Konan pas kata salah seorang guru. As-salatu mi'rajul bil arifin. Salat orang yang arif, salat orang yang bermakrifat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.